Bukan cowok itu gak pernah nangis, tapi diam-diam cowok itu pergi untuk menutupi rasa tangisnya dan juga menangis diam-diam di tempat yang orang tidak tahu. Gue baru sadar dan juga gue baru mikir kalau misalkan gue dulu di mindset sama orang tua gue bahwa laki-laki itu gak boleh cemen, bahwa laki-laki itu gak boleh nangis. Dan itu sebetulnya sesuatu yang akhirnya membuat gue berusaha ketika ada kondisi gue lagi terpuruk atau misalkan ada kondisi gue lagi merasa stres dan lagi down, gue melampiaskan itu bukan dengan cara mengeluarkan air mata, tapi gue melampiaskan itu dengan cara gue menguatkan diri gue pribadi untuk bisa bangkit lagi. Tapi kalau yang lo tahu, sebetulnya itu bukan suatu hal yang tepat. Langkah sebetulnya adalah lo bisa memvalidasi diri lo sendiri. Dan gue belajar kalau misalkan memvalidasi diri itu adalah sesuatu hal yang diperlukan ketika gue dalam kondisi down atau misalnya kondisi yang lagi terpuruk. Menangis itu bukan sebuah tanda bahwa lo itu adalah laki-laki yang cemen. Jujur kalau misalkan gue pun nantinya mengajarkan ke anak gue kalau misalkan menangis itu bukan sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan oleh laki-laki, tapi menangis itu adalah bentuk sebuah validasi dan juga bentuk sebuah ekspresi kalau misalkan lu dalam kondisi yang lagi terpuruk sekalipun, lu perlu untuk menangis, tapi jangan lupa untuk bangkit. Dan di sini gua mengerti satu hal, ternyata doktrin itu adalah hal yang salah. Dan gue harap kedepannya gue bisa memberikan pengertian kepada anak gue. Dan yang terpenting adalah gue pribadi sudah mengetahui bahwa hal itu bukan menjadi suatu pattern, bahwa laki-laki itu tidak boleh menangis, laki-laki itu tidak boleh cemen. Kalau misalkan laki-laki itu jatuh, ya harus bangkit. Dan ini mungkin menjadi hal yang lumrah ya di lingkungan luar, hal yang lumrah di masyarakat kalau laki-laki apalagi anak pertama itu harus kuat, karena laki-laki itu akan menjadi tulang punggung keluarga atau misalkan laki-laki itu akan menjadi pemimpin keluarga. Tapi yang pastinya bahwa nangis itu bukan lu dianggap bahwa lu tuh tidak bisa melakukan apapun, ataupun ketika lu nangis lu dianggap sebagai pribadi yang lemah, sebagai laki-laki. Sebagai contoh misalkan gue dulu ketika gue lagi dalam keadaan tidak baik, ya kalau misalkan gue di sekolah, di rumah gue lagi dimarahin gitu sama orang tua gue, dan gue harus berangkat sekolah pagi-pagi, tetap akhirnya gue harus bertahan, sebagaimana gue harus juga tersenyum dan juga gue menutupi bagaimana gue tidak boleh nangis sekalipun. Walaupun gue merasa kesal sama lingkungan ataupun waktu itu gue merasa kesal sama orang tua gue. So kalau misalkan lu dalam kondisi itu saat ini, ya lu coba ngobrol sama orang tua lu coba juga terbuka kalau misalkan lu tidak suka dan lu merasa sedih, dan kalaupun lu harus nangis ya silakan. Tapi jangan sampai lu memendam itu, karena itu akan menjadi sesuatu yang sangat bahaya, karena lu memendam sesuatu yang makin lama makin menjadi sebuah kebencian. Dan gue pribadi pun juga gue harap gue bisa belajar lebih baik lagi untuk kedepannya, dan mudah-mudahan dari video yang gue bikin ini bisa membuka buat lo semua bahwa pengalaman gue itu tidak bisa diikuti, dan juga menurut gue pribadi itu bukan hal yang baik untuk diikuti. Jadi kalau misalkan lo sekarang merasa sedih, ya lo keluarkan sedih lo. Kalau memang lo perlu nangis ya nangis silakan, tapi jangan sampai lo terlarut dalam kesedihan lo. Dan gue harap gue juga nantinya akan belajar lebih baik lagi, dan gue bisa memberikan pengalaman ini ke anak gue, dan gue bisa memberikan motivasi ke anak gue untuk bisa terus bangkit dan juga untuk terus maju. Oke? Kalau misalkan lo di posisi gue, apa yang harus lo lakukan? See you.